warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Oke, silakan ketua kelas disiapkan dulu. Alhamdulillah. Dikarenakan kita sudah berdoa, Ibu minta kepada anak-anak semua untuk mengecek teman sebelahnya. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti kita lengkap hari ini, yaitu 20 orang siswa. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya sama kalian semua. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Iya, silakan, Caca. Bagus, Caca masih ingat. Minggu lalu kita membahas tentang pantun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pantun? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu pantun? Silakan Febri. Iya, pintar, betul sekali. Ternyata Febri masih ingat apa itu pantun ya. Nah, pantun itu adalah bentuk puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris yang bersaja AB-AB. Nah, di sini siapa yang berani memberikan satu buah contoh pantun? Ada yang berani? Ayo silakan Yola. Bagus, pintar Yola. Bagus sekali ya contoh pantun dari Yola tadi. Nah, sekarang atau pagi hari ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang apa? Ada yang tahu tentang apa? Tidak tahu ya? Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang surat. Nah, surat ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Sebelumnya, kita akan membahas tentang surat pribadi dahulu. Ada yang tahu tidak apa itu surat pribadi? Ya, silakan Caca. Betul, bagus. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk keperluan pribadi. Nah, surat pribadi ini merupakan bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan atau resmi. Nah, di dalam penulisan surat ini tidak menggunakan bahasa yang baku, bahkan cenderung bebas. Serta surat pribadi ini tidak memiliki aturan yang terlalu mengikat, sehingga dengan kata lain surat pribadi ini bisa saja ditulis berdasarkan referensi atau selera masing-masing oleh si penulis. Karena apa? Karena surat pribadi ini bersifat personal atau pribadi dan penggunaan bahasanya yang sopan dan beretika. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, kita lanjut kepada ciri-ciri surat pribadi. Ciri-ciri surat pribadi ini yang pertama, surat pribadi tidak memiliki kepala surat. Yang kedua, surat pribadi ini tidak mempunyai nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka dan penutup bersifat non-formal dan santai. Nah, yang keempat, bahasa yang dipakai disesuaikan dengan tujuan surat. Misalnya, menggunakan bahasa baku untuk penulisan surat resmi dan tidak baku untuk surat tidak resmi. Nah, yang terakhir, format surat pribadi ini biasanya bersifat bebas. Nah, selanjutnya ada struktur penulisan surat pribadi.
Di dalam surat pribadi ini strukturnya adalah yang pertama, alamat dan tanggal surat. Tujuannya adalah agar pembaca tahu dari mana dan kapan penulis menulis surat. Nah, yang kedua, salam pembuka, yaitu menyapa pembaca surat agar terkesan lebih hangat. Nah, yang ketiga ada kalimat pembuka. Tujuannya adalah untuk memberikan kalimat pertama yang terkesan atau memancing interaksi agar menggugah pembaca untuk membaca surat. Nah, yang keempat ini ada isi surat, yaitu bertujuan untuk menyampaikan isi atau pesan utama yang ingin disampaikan. Nah, yang kelima ada penutup surat, untuk memberikan kesan akhir yang baik dan jika perlu agar memastikan surat pribadi tidak lolos. Nah, yang terakhir ada nama dan tanda tangan, yaitu memastikan bahwa penulis surat adalah benar-benar yang mengirim surat. Nah, selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu surat dinas. Di sini siapa yang udah tahu apa itu surat dinas? Ayo, siapa yang sudah tahu? Iya, silakan Edo. Bagus. Surat dinas adalah surat yang ditulis untuk keperluan kedinasan. Nah, surat dinas ini merupakan surat yang dibuat atau ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal kedinasan. Nah, surat ini dapat ditulis oleh pribadi kepada instansi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga lainnya. Nah, surat dinas ini bersifat resmi dan menyangkut aspek kedinasan, serta bahasa yang digunakan pada surat dinas ini adalah baku dan apa adanya. Nah, surat dinas ini tidak memerlukan bahasa kiasan atau berbunga-bunga, dan juga sifat bahasanya pada surat dinas ini yang singkat dan jelas, serta diungkapkan apa adanya serta berpola tetap. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Nah, kita memasuki pada ciri-ciri surat dinas. Ciri-ciri surat dinas itu meliputi yang pertama, adanya kepala surat atau nama instansi ataupun lembaga. Nah, yang kedua, adanya nomor surat atau lampiran. Yang ketiga, adanya salam pembuka dan salam penutup. Nah, yang keempat, surat dinas ini menggunakan bahasa resmi karena surat dinas merupakan surat resmi. Nah, yang kelima adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Nah, selanjutnya ada struktur surat dinas. Surat dinas ini meliputi strukturnya. Yang pertama ada kop surat atau kepala surat. Bagian ini diisi dengan nama lembaga dan berbagai informasi lain yang biasanya meliputi logo, nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan kontak instansi yang dapat dihubungi. Nah, yang kedua ada nomor surat, yaitu urutan nomor dari surat yang telah dikeluarkan oleh suatu instansi terkait yang biasanya berisi kode surat. Nah, selanjutnya ada tanggal penulisan surat, yaitu keterangan kapan tanggal surat itu dikirim. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran ini sebagai penerang bahwa surat itu terdapat bahan-bahan tertulis yang disertakan lain dari surat itu sendiri. Biasanya berupa surat keputusan data atau statistik yang perlu disampaikan sebagai konteks lebih dari surat tersebut. Contohnya, lampiran sama dengan 2 berkas. Nah, yang selanjutnya ada perihal, yaitu judul atau inti dari surat. Misalnya, perihal sama dengan permohonan izin. Yang selanjutnya ada alamat surat, ada salam pembuka, kalimat pembuka, inti surat, kalimat penutup, salam penutup,
Serta yang terakhir ada tanda tangan dan nama pengirim yang disertai oleh stempel. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Nah, dikarenakan anak-anak ibu tidak ada yang ingin bertanya, baik, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Ada yang berani untuk menyimpulkan? Iya, silakan Edo. Bagus. Bahasanya apa yang dikatakan Edo itu benar. Simpulan materi pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi itu diperlukan atau diperuntukkan untuk keperluan pribadi. Ciri-cirinya tidak memiliki kepala surat, nomor surat, perihal, kemudian lampiran, kemudian bersifat bebas, tidak resmi. Nah, yang kedua yaitu surat dinas. Surat dinas ini ditulis untuk keperluan kedinasan. Ciri-cirinya seperti memiliki adanya kepala surat, adanya perihal, adanya lampiran, adanya nomor surat. Kemudian surat dinas ini bersifat resmi, penggunaan bahasanya juga baku. Nah, itu tadi simpulan dari pembelajaran hari ini. Kemudian untuk minggu depan kita akan membuat proyek kecil-kecilan. Jadi ibu minta kepada Ananda semuanya untuk mempelajari dan belajar membuat contoh surat pribadi dan surat dinas. Bisa dipahami anak-anak? Oke, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ibu akan memberikan sedikit motivasi yang bunyinya, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena hidup tak pernah berhenti untuk mengajarkan. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbangannya, maka kamu harus terus bergerak maju. Sebab orang-orang yang berhenti akan menjadi pemilik masa lalu. Nah, bagi orang-orang yang terus bergerak maju akan menjadi pemilik masa depan yang cerah. Jadi, saran dari ibu untuk anak-anak semua untuk tetap bersemangat atau tetap terus untuk belajar. Dengar? Paham anak-anak? Oke. Nah, itu tadi saran dari ibu. Karena waktu kita sudah habis, sekian pembelajaran pada hari ini ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa minggu depan anak-anak.